Selamat sore menjelang malam, sahabat SU dimanapun rekan-rekan semuanya berada, baik dari Sabang sampai Merauke, semua yang telah hadir di ruangan online ini bersama dengan Scripture Union Indonesia, masih tetap ya, kami menyapa Anda di program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia pada hari ini tanggal 14 November tahun 2025. Tapi ada baiknya sebelum kita memulai sejenak bersama Scripture Union Indonesia, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul secara online pada malam hari ini untuk belajar mengenai pengelolaan berkat yang daripadamu ya Tuhan melalui program SBSUI pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa agar segenap jaringan dan segenap peralatan yang kami gunakan dapat mendukung kegiatan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sesi pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Sahabat SU dimanapun rekan-rekan semua berada. Seperti yang tadi saya sudah singgung sedikit ya, kita sudah masuk ke tanggal 14 November ya. Ini sudah mulai tengah-tengah bulan. Mudah-mudahan keuangan dan finansial kita masih aman semua ya. Sebentar lagi kita mau masuk ke akhir bulan. Dan seperti tema yang sudah rekan-rekan peroleh di grup WhatsApp ataupun di media-media sosial kami bahwa SBSUI pada hari ini mengangkat tema gaya elit ekonomi sulit. Kenapa? Karena Alkitab bilang hidup itu soal bijak mengelola berkat, bukan soal gengsi. Gitu. Dan berhubungan dengan financial dan pengelolaan berkat, narasumber kita pada malam hari ini adalah wanita yang luar biasa. Eh, Beliau adalah Ibu Betty Dianira RFP yang adalah Registered Financial Planner. Kita bisa belajar banyak nih dari beliau nih tentang pengelolaan keuangan. Selain beliau adalah praktisi edukasi keuangan, beliau juga adalah co-founder dari IFEC, yaitu adalah Indonesia Financial Educator Community. Dan pada hari ini kita akan belajar banyak ya mengenai pengelolaan finansial gitu dari praktisinya secara langsung yang luar biasa. Kita akan bahas banyak sekali tentang budaya flexing sekarang, bagaimana kita mengelola keuangan dan lain sebagainya. Seperti biasa untuk sejenak bersama Scripture Union Indonesia, kita akan mulai dengan sesi pemaparan materi terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan sambut dan kita akan sambung dengan sesi tanya jawab dan rekan-rekan sahabat SU dimanapun sahabat SU berada boleh mengajukan pertanyaan baik secara langsung on cam dan on mic ataupun bisa melalui kolom chat dan kolom komentar yang ada di Zoom rekan-rekan semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyerahkan sesi pemaparan. Yang pertama, silahkan kepada Ibu Betty untuk melakukan pemaparan. Ya, terima kasih Pak Teddy Setiadi. Terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Jeffrey yang sudah kontak saya, mengundang saya gitu kan. Dan juga kepada teman-teman dan Bapak Ibu ya yang sore hari ini kita sama-sama mungkin saya nggak ngajar ya Pak Teddy, lebih kepada saya sharing aja gitu. Oke, saya izinkan untuk share slide. Oke, dikontak oleh Pak Jeffrey. Thank you Pak Jeffrey. Thank you juga sebelumnya untuk Scripture Union Indonesia. Ini kesekian kali ya saya berjumpa dengan teman-teman Scripture Union Zoom. Tapi memang kalau nggak salah saya ini ketiga, keempat saya lupa gitu kan. Mudah-mudahan apa yang nanti saya share itu nggak ngebosenin karena memang judulnya juga dipilihnya agak ini nih. Waduh, saya baru sadar tadi sore ya, teman-teman baru sadar. Wih, judulnya agak-agak pedes gitu ya, gaya elit ekonomi sulit gitu kan. Tapi saya akan coba share karena sebenarnya kenapa saya sendiri bergabung di Effect, kenapa kita develop Effect? Karena saya sendiri itu sebenarnya adalah pribadi yang tadinya juga mengelola pengeluarannya itu kurang elok gitu kan. Jadi saya justru tadinya adalah orang-orang yang memang punya problem dalam pengelolaan keuangan, tapi puji Tuhannya saya sadar gitu kan sebelum terlambat, sebelum saya terjebak dengan
pinjol, dengan gaya hidup hedon gitu kan. Memang walaupun saya bergerak di industri keuangan, tapi ternyata tidak semua orang yang bergelut di industri keuangan itu cerdas dalam mengelola pengeluaran. Itu fakta dan salah satunya adalah saya gitu kan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa dari kecil kita sekolah sampai kita kerja gitu kan, apa yang kita sudah terima di bulan pertama kita gajian gitu kan, kita berpikir bulan depan juga terima lagi, dan apalagi hidup di kota besar ya di Jakarta, jadi gampang banget kita itu lupa bahwa uang yang kita terima itu sebenarnya adalah titipan Tuhan ya. Bagaimana sebenarnya kita perlu menjadi bendahara yang bertanggung jawab. Jadi saya puji Tuhan disadarkan gitu kan bahwa sebenarnya uang itu dapat menjadi akar semua dosa, tapi kita juga dapat menjadi tuan. Yang kebalikannya pada saat saya lihat, kebanyakan uang itu bertahta buat kita gitu. Jadi bagaimana saya lihat, memang kondisi ini teman-teman, saya juga pribadi melihat dampak dari pengelolaan keuangan ini yang memang menjurusnya ke hal yang negatif ya, itu tuh tidak membaik belakangan ini. Makanya kenapa saya judul ini saya setuju banget gitu kan. Banyak banget kriminal terjadi, banyak banget ketidaksejahteraan terjadi. Akar semuanya adalah uang. Nah, ini mungkin sedikit tadi Pak Teddy ada sharing sedikit tentang efek. Teman-teman boleh kalau mau lihat rekaman-rekaman webinar kami, cukup banyak topik yang kami angkat di IFEK. Bermula dari COVID, kami mengadakan webinar secara seminggu sekali. Sekarang kami sebulan sekali, tapi topiknya cukup menarik, Bapak Ibu. Teman-teman bisa lihat rekamannya, ada tentang keuangan, tentang mental health, tentang parenting, cukup banyak dan Bapak Ibu bisa nonton rekamannya, semoga menjadi berkat dan boleh di-share gitu. Ini IG kami dan YouTube kami. Oke. Tentang gaya elit ekonomi sulit. eh saya nggak tahu sih, Bapak Ibu pernah nggak ngalamin atau pernah nggak lihat ada orang ya begitu gajian. Saya tinggal di Jakarta, gitu kan. Ada beberapa mall besar saya sering lewatin. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara awal bulan sama pertengahan bulan. Kalau akhir dan awal bulan, beberapa mall itu ngejam, macet, macet banget gitu kan. Tapi kalau sudah mulai tanggal 15, tanggal 20, jalanan tuh lebih lenggang gitu kan. Terus saya tanya-tanya ke teman-teman, kalian berasa nggak sih mall ini kalau akhir bulan atau awal bulan gitu kan, kayaknya suka stuck gitu. Betul, betul, betul gitu. Oh ya, ternyata bukan asumsi saya ya. Ternyata itu terjadi teman-teman. Nah, yang saya pikirkan ini tadi. Kebetulan saya dan suami Daniel, kita tuh sama-sama di industri keuangan. Jadi slide ini murni bukan saya yang bikin, teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya, bukan Bapak Ibu ya, biar kita lebih dekat. Udah Zoom gitu, panggil Bapak Ibu gitu kan, jadi jauh. Oh, di situ ada Mario. Halo Mario gitu kan. Nah, jadi kebetulan suami itu ngerti banget. Kalau saya mau ngomong ini, dia lihat judul, dikirim sama Pak Jeffrey. Oh, begini, captionnya begini. Oke, udah tahu. Karena kita sama-sama pelaku. Kita sama-sama juga ngelola uang. Dalam keluarga itu, saya itu yang tukang pakai duit, saya juga yang catat, tapi suami bagian audit. Jadinya monitor pengeluaran saya. Kalau nggak, saya bisa balik lagi ke habit lama gitu. Nah ini teman-teman nggak tahu sih, lucu aja gitu. Awal awal bulan mungkin party gitu ya teman-teman ya. Terus nanti pertengahan ya udah deh Padang atau warteg gitu. Terakhirnya udah bawa bekal makan Indomie gitu. Ini jokes aja sih, ini lucu-lucuan sih. Bagaimana sebenarnya kita lihat siklus gajian itu menentukan sih bagaimana kita menikmati hidup gitu kan. Nah, pengennya sih kalau boleh mau tanggal 1 kek, mau tanggal 15 kek, mau tanggal 30 kek gitu kan. Apa yang kita makan itu stabil. Jadi nggak kayak denyut jantung tuh, kalau nggak stabil aja nggak bagus ya teman-teman ya. Maksudnya kalau di EKG gitu kan, bagusnya kan kita tuh, tadi pagi saya baru check up gitu kan, karena permintaan dari insurance gitu kan, saya dicek jantungnya, saya jadi kepikiran, oh iya ya,
Kalau boleh awal bulan sama akhir bulan tuh jantung tuh bagus gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba melonjak aja gitu terus habis itu turun gitu kan. Itu kayaknya nggak enak juga ya hidup roller coaster seperti itu. Jadi kalau boleh ya kita santuy gitu kan, tapi stabil gitu kan. Karena sebenarnya kalau saya perhatikan teman-teman, kenapa sih saya pribadi atau mungkin teman-teman yang pernah diskusi sama saya karena mereka punya problem keuangan, eh, problemnya bukan di kurang gedenya income, bukan di kurang apa namanya gajinya nggak naik-naik, enggak. Problemnya sebenarnya ada di gimana caranya mereka perlu punya tujuan keuangan yang penting yang mereka mau capai, ataupun tadi gimana caranya mereka kelola gitu. Nah, jadi dari sini kita lihat teman-teman sebenarnya banyak kok ada yang penghasilannya naik terus, tapi tabungannya tuh nggak nambah-nambah gitu. Nah ini teman-teman, saya juga terjadi dulu. Saya ingat banget waktu saya pernah punya penghasilan sekitar 8 jutaan satu bulan gitu kan. Saya berpikir saya baru mampu nabung begitu saya punya penghasilan di atas 10. Nah, teman-teman sudah tebak dong. Pada saat saya penghasilannya hit angka di atas angka 10, yang nambah bukan nabung, yang nambah bukan investasi, yang nambah gaya hidup. Jadi sebenarnya bahaya banget teman-teman kalau kita berpikir saya nggak bisa nabung karena gaji saya kurang. Karena saya pernah punya ada satu teman diskusi ya, saya nggak bilang klien gitu kan, karena dia punya problem keuangan dia minus terus dan dia terjebak dengan mungkin dalam tanda kutip lingkungan yang sudah tidak menyenangkan lagi di tempat kerjanya. Karena dia ngutang sana, ngutang sini, debt collector datang segala macam akhirnya saya bantu, saya handle dengan penghasilan yang sama, dengan tanggung jawabnya ke orang tua yang sama. Beliau akhirnya di ujung bulan ketiga tuh malahan mampu saving dengan gaji yang sama gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita mau duduk untuk melihat kemana sih kita punya uang gitu kan, kita akan tahu kok bahwa sebenarnya Tuhan pasti cukupkan dengan apa yang kita ada. Kita percaya itu ya, kita orang beriman, kita pasti percaya Tuhan tidak mungkin kurangkan. Tapi Tuhan pasti cukupkan dengan apa yang kita sudah punya. Pertanyaannya, Tuhan lihat, dengan kamu penghasilan 8 juta, hai Betty gitu kan, ternyata kamu kurang gitu kan. Saya naikin nih, saya kasih kamu 10 juta gitu kan. Kurang juga gitu kan. Teman-teman sampai akhirnya saya pernah hit di atas di atas 20-an saya baru sadar ini ada masalah. Nah, begitu ada masalah itulah kenapa kenapa itu adalah sebenarnya efek Indonesia Financial Educator Community itu adalah intisari semua bagaimana caranya kita bukan bicara tentang teknikal, tapi bagaimana kita mampu sejahtera, bagaimana mampu kita cukup itu secara bicara mindset gitu. Semua bicara kita percaya Tuhan berikan kita sumber daya yang luar biasa. Kreatif. Kalau sudah ada maunya bisa melakukan apapun itu. Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju boleh dong kasih reaksi gitu kan. Jadi sebenarnya kita adalah makhluk yang luar biasa. Kalau dapat dikatakan kita adalah makhluk yang Tuhan hampir sempurna tuh manusia gitu kan. Kita punya kreativitas, kita punya kalau saya belajar dari Dr. Steph ya, salah satu co-founder Effect, boleh tuh teman-teman Pak Teddy atau Pak Jeffrey undang Dr. Stefanus. Beliau itu bilang makhluk yang memiliki neokortek, bagian otak yang paling sempurna itu adalah manusia. Dan di situ terbukti manusia memang mampu melakukan banyak hal yang luar biasa. Jangankan kelola pengeluaran, mencukupkan dari uang yang kita punya, menciptakan hal-hal yang mustahil aja sudah terbukti gitu kan. Jadi teman-teman kita lihat ada masalah nggak nih? Kok gaji naik tabungan segitu aja? Saya sering miris. Jadi teman-teman sejak tahun 2000 2015, 2013, akhirnya saya berhasil keluar dari pola pikir yang salah tersebut dan saya bisa melihat ternyata banyak loh teman-teman orang yang produktif itu justru sebenarnya punya masalah besar. Bagaimanakah mereka bisa memiliki kehidupan finansial yang mandiri kalau pada saat nanti mereka tidak lagi produktif, mereka sudah pasti menjadi generasi sandwich. Simple. Kalau saat ini mereka punya penghasilan selalu kurang, gimana nanti pada saat sudah pensiun? Kan simpelnya begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi inginnya adalah setiap generasi fase kehidupannya itu adalah mampu mencukupkan diri. Mampu
sejahtera. Karena kita bicara sejahtera itu bagaimana kita tenang pikiran, kita juga cukup dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang sedang terjadi di misalnya sosial media, lagi ada tren ini, bukan itu. Tapi poinnya adalah apa sih yang sebenarnya kita perlukan dalam dalam setiap fase kehidupan kita. Nah, ini sindrom selalu kurang ya, teman-teman. Kalau kita lihat, kalau kita nggak bisa cukup, berarti kita selalu kurang. Simpelnya kan gitu. Kalau bicara pengelolaan keuangan gitu kan, sebenarnya yang saya pribadi selalu ngomong ke teman-teman, kalau setiap kali sharing adalah, habiskan aja uangnya. Jadi saya nggak ngajak teman-teman untuk berhemat. Enggak. Karena berhemat, buat saya pribadi ya teman-teman, hemat itu belum tentu juga pangkal kaya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Tapi lebih kepada habisin yuk duitmu, habiskan uangmu. Tapi habisinnya kemana? Nanti saya akan bahas juga di belakang. Karena kalau kita uang masuk 10 juta, pengeluarannya 8 juta, yang 2 juta nggak jelas mau ngapain, itu juga nggak bagus loh teman-teman. Karena saya berpikir sebenarnya kalau bicara balance gitu kan, bicara keuangan, saya pengeluaran pemasukan 10 juta, saya habis 10. Uang saya harus ada fungsinya. 10 juta yang saya keluarkan itu harus jelas. Jadi pada saat penghasilan saya 10 juta, pengeluaran saya 8 juta dan 2 jutanya nggak jelas kemana, itu nggak bagus. Berarti ada uang yang tidak bertuan. Ada uang yang tidak punya tujuan. Karena sebenarnya kembali lagi, uang adalah alat. Uang adalah kendaraan untuk mencapai apa? Ya, kita baiknya memiliki financial goal. Oke, ini dia data sih, data lama, bahwa hampir separuh ya, 32 plus 18 berada di kebiasaan gaya hidupnya tinggi dan hobi ngutang. Hanya separuh gitu yang tidak mampu membedakan antara simpanan dan tabungan. Teman-teman kalau kita perhatikan, ini cukup bahaya banget gitu kan teman-teman. Karena kalau kebiasaan ngutang ini sama gaya hidup tinggi ini kayak apa ya, lingkaran setan kalau saya bilang. Karena sekarang apalagi ya ada judol gitu, ada pinjol gitu kan. Semuanya bermula dari mana sih? Sebenarnya sih ego aja, keinginan yang nggak pernah ada habisnya gitu kan. Terus, tapi di sini kita lihat juga ada 50% loh yang udah niat nih. Saya sudah pengen membangun, memperbaiki keuangan saya segala macam, tapi kadang-kadang salah. Kadang-kadang kita juga lihat nggak banyak masyarakat kita tahu apa sih resikonya kalau taruh uang semuanya untuk rencana keuangan mau masa jangka pendek, jangka panjang, semuanya di bank. Itu juga sebenarnya level pembelajaran berikutnya bahwa sebenarnya itu sama juga uang kita tergerus. Prinsipnya adalah kalau memang keuangan kita terbatas, keuangan kita itu nggak berlebihan gitu kan, karena masyarakat kita kan kebanyakan menengah ya teman-teman ya, gitu kan. Bagaimana sebenarnya uang itu kita perlu cerdas dalam kelola dan bagaimana uang itu juga kita harus hati-hati dengan yang namanya inflasi. That's why kenapa nggak semuanya uang di tabungan itu bagus. Nah, oke. Nah, kepikiran ini yang saya bilang sama suami. Kayaknya saya kalau bicara belakangan ini ya, semua itu bermulai dari apa yang kita mau, gitu kan. Begin with the end in mind, gitu kan. Apa sih yang saya mau dalam hidup, gitu kan. Saya kadang-kadang kalau ngobrol, kemarin baru suami tuh ngobrol sama satu temen, gitu kan. Simple pertanyaan yang bikin orang tuh kadang-kadang lupa dan tersentak, gitu kan. Dia hanya nanya, apa sih yang menjadi tujuan hidupmu? Gitu kan. Teman-teman, sebenarnya kalau setiap pribadi tahu banget apa yang dia mau, tadi yang begin with the end in mind. Saya tahu saya mau apa. Saya mulai kerja umur 21. Begitu saya mulai kerja umur 21, saya sudah set up. Saya mau apa nih umur 25? Saya mau apa umur 30? Mau kehidupan yang seperti apa? Kalau boleh ya tadi, kita cukupkan diri kita dulu. Pada saat saya sudah mampu cukupkan diri kita, bagaimana kita mencukupkan berbagi kepada banyak banget orang, banyak banget kehidupan yang bisa kita support dengan kita menjadi inspirasi gitu kan. Nah, jadi teman-teman, we become what we think about. Energy flow where attention goes. Jadi kita bicara sebenarnya kita tuh perwujudan apa yang kita tabur kemarin. Kita adalah perwujudan apa yang kita pikirkan. Punya satu tujuan yang jelas. Saya akan fokus ke sana.
saya akan pay attention ke sana dan energi saya akan ke sana. Simple. Sebenarnya kehidupan itu begitu sederhana, teman-teman. Sederhana banget. Apa yang ditabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita fokuskan, itulah yang akan menjadi besar. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, eh, serigala baik, serigala serigala putih, serigala hitam gitu kan. Bagaimana kalau kita terus menghidupi serigala yang hitam, ya serigala putihnya kita nggak kasih makan, ya akan jadi kurus ya serigala putih. Sesimpel itu. Begitupun dengan pengelolaan keuangan. Pada saat penghasilan yang saya terima, saya habiskan ke mall. Ya teman-teman akan ngerti kok sebenarnya kita akan tahu bentuknya seperti apa. Tapi ada orang, begitu dia terima penghasilan, ada orang sangat gandrung dengan nambah asuransi gitu kan. Nambah asuransi terus, ya satu saat dia ada resiko hidup, dia mungkin tidak bertambah miskin, kemungkinan dia bertambah kaya. Ya, tapi walaupun punya asuransi berlebihan pun nggak bagus gitu kan. Nah, ada juga yang gila investasi gitu kan. Nah, jadi semuanya sebenarnya kita bicara keseimbangan aja sih teman-teman. Begitu banyak hal yang perlu kita bangun dalam hidup ini, dan biarlah itu menjadi satu hal yang kita lakukan berkesinambungan. Kembali lagi, kita maunya apa? 10, 15 sampai 20 tahun ke depan. Seperti apa hidup yang kita ingin bangun? Ini semua ada dalam kontrolnya di kita. Oke, nah ini dia. Ini saya mau bicara karena sesuai judul ya, gaya hidup elit gitu. Traveling, teman-teman, apa sih yang comes and go gitu kan? Habis ini begini muncul lagi yang baru gitu kan? Saya lihat traveling ya. Traveling sempat menjadi hal yang sangat kayaknya di mana-mana orang traveling gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya dikit-dikit healing. Sebulan sekali, 2 bulan sekali saya perhatikan gitu kan. Kadang-kadang udah jalan-jalan aja gitu. Wow, saya bilang gitu. Jujur, jujur, kalau buat saya pribadi ya teman-teman saya sharing ya. Kalau lagi benar-benar banyak pressure, hal yang perlu yang bakal membuat saya itu apa ya recharge ya, itu baca buku, cari kafe yang enak atau mungkin nggak kemana-mana ya udah baca buku. Itu nggak ada sejam teman-teman semua pikiran udah terang. Jadi justru kalau kalau saya pribadi jalan-jalan itu ya bagus gitu. Tapi ya tadi banyak hal yang kita perlu pertimbangkan sebelum kita udahlah ambil keputusan di tengah emosi, tengah capek, kesel sama bos, capek sama tempat kerja, misalnya kesel sama orang rumah gitu kan. Udah saya kabur aja dah healing gitu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sih. Saya hampir selalu hati-hati ambil keputusan di saat sedang emosi. Jadi sebenarnya semua itu bicara planning aja sih. Kenapa kita perlu planning? Pertanyaan kenapa sih kita perlu ada perencanaan? Karena keuangan kita terbatas. Jadi kalau keuangan kita tidak terbatas, nggak usah ngomong. Kalau kita pewaris ya teman-teman ya, 2, 3 generasi nggak habis, nggak usah pikirin. Kita nggak berarti nggak perlu ada bahas seperti itu, nggak perlu ada budgeting segala macam. Tapi kebanyakan dari kita kan bukan pewaris, gitu kan. Nah jadi dengan seperti ini nggak ada yang salah dengan jalan-jalan, tapi balik lagi, apakah ada dalam tanda kutip ada korban? Misalnya dan darurat saya jadi nggak ada, tabungan saya kepake, atau lebih parahnya adalah gesek kartu kredit. Nah ini yang saya nggak habis pikir. Jalan-jalan pakai kartu kredit menurut saya itu bahaya banget. Karena kita akan terbiasa punya mentality, ya udah pakai aja dulu, ngutang aja dulu. Nah kalau itu udah terbiasa teman-teman bahaya banget. Karena begitu saya memutuskan satu dengan cara yang salah, akan gampang banget saya terjebak memutuskan hal yang kedua dengan cara yang sama. Manusia ini kalau saya perhatikan ya kita itu adalah makhluk yang gampang banget terbiasa. Kita bisa karena biasa gitu kan. Begitupun dengan tadi kebiasaan ngutang, apa-apa ngutang. Kalau boleh yang memang itu tapi perjuangan ya teman-teman. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita berusaha. Mau ini mau itu nabung, mau jalan-jalan nabung, direncanakan setahun misalnya jalan-jalan habis 30 juta, 50 juta. Simple, kalau sebulan saya nabung 4 juta, nanti 50 juta saya punya setahun sekali bisa buat jalan-jalan. Sebenarnya sederhana banget. Jadi balik lagi ke kebiasaan orang zaman dulu. Mau apa-apa usaha nabung gitu. Nah, apalagi nih, nah ini nih labubu. Teman-teman, ada yang punya labubu? Ada yang punya labubu, teman-teman? Saya nggak punya gitu kan, teman-teman saya punya gitu kan labubu, tapi saya hanya heran saya liatin
suka merhatiin ya, ini bentar lagi juga berlalu nih. Habis Labubu apa? Gitu kan. Banyak banget semuanya comes and go gitu. Tapi artinya apa ya? Saya nggak dapet meaningnya. Justru saya kalau lihat orang yang FOMO gitu kan, wah pengen ini ngantri gitu kan. Even itu hanya kue aja ngantri di mall minta ampun gitu kan. Pernah lagi ada opening apa ya? Saya lupa di Mall Central Park. eh itu ngantrinya sampai mengular sampai sepanjang itu saya garuk-garuk kepala saya bilang gitu kan luar biasa ya kalau memang sudah kepengen sesuatu manusia akan berusaha. Nah kayak ini contoh tren sekarang kayaknya udah hampir nggak pernah kedengaran lagi ya Labubu ya gitu. Pak Teddy punya Labubu. Charger hand. Punya Labubu Pak, oke. Nggak punya. Oke sebentar Pak saya izin untuk charge laptopnya lowbat. Oke. Ya, ini salah satu Labubu, terus nah tumbler. Tumbler ya teman-teman ya. Kayaknya saya terus terang teman-teman 2 bulan yang lalu hampir terjebak. Aduh, kayak tumbler tuh lucu-lucu ya. Mereknya saya koleksi tuh mereknya yang beda-beda. Kalau udah punya ini enggak. Tapi saya lama-lama pikir ya nggak boleh, nggak ada gunanya gitu loh. Maksudnya apa sih yang bikin kita kayak kejebak dengan apa ya? Ini saya bilang hedonik ya sudah. Buat apa tumbler sampai banyak gitu. Sampai saya pernah datang ke rumah temen ya 1 lemari full tumbler gitu. Saya bilang nggak resell dong gitu, dijual aja gitu kan. Ya ujung-ujungnya ya udah itu hanya tumbler gitu. Apakah yang punya nilai nilai jual yang tinggi setelah itu ya kalau jadi investasi sih beda cerita ya teman-teman ya. Oke, nah ini sekarang yang lagi trending juga, padel. Nah, sama. Oke, padel ya udah pernah gebuk sekali sudah tahu teman-teman ya. Nyoba ya boleh aja gitu kan, tapi kayaknya olahraga kalau lagi rame begini sama lah ya sesuatu yang langka pasti harganya mahal gitu. Nah, ini lagi trending di kalau nggak salah saya pernah baca di Swedia sendiri ibu kota padel katanya itu trennya sudah menurun. Indonesia lagi boom di mana-mana buka lapangan padel ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ya tapi balik lagi padel menurut saya olahraga yang nggak murah gitu kan. Belum lagi abis padel nanti nongkrong di kafe gitu kan. Tapi ya tadi balik lagi sah-sah aja. Yang penting tadi habiskan uangmu dan jadilah sejahtera. Pertanyaannya jangan-jangan uang kita habisnya kebanyakan di padel. Jangan-jangan uang kita habisnya banyak di traveling. Jangan-jangan uang kita habisnya banyak di tumbler. Nah, hati-hati. Tadi begitu kita pay attention ke sana yang banyak ya tumbler. Kalau saya banyak jalan-jalan, ya udah, yang banyaknya tadi foto di IG. Terus artinya apa? Apakah ada tujuan keuangan kita tercapai nggak dengan itu? Jadi balik lagi, sah-sah aja sih mau ngapain, tapi hati-hati jangan sampai ada dalam tanda kutip jadi korban. Korbannya apa? Masa depan kita, gitu. Oke, nah ini yang ini videonya. Ini saya habis tepok jidat saya bilang kemarin saya teman saya baru tahu. Teman-teman tahu nggak? Baju ini harganya 15 juta loh. Nih ya, saya putar. 15 juta teman-teman. Mau beli 1 juta ya saya nggak mau kayaknya. Tapi ya itulah tren. Poinnya adalah yang saya mau sampaikan adalah tren itu eh, sekarang apalagi dengan zaman sosmed ya, cepet banget loh, cepet banget berubah. Belum lagi yang namanya kuliner gitu kan, belum lagi. Jadi sosmed ini ya tadi ya dapat menjadi pisau bermata dua sih, dapat menjadi sesuatu yang membangun, tapi dapat juga menjadi sesuatu yang merusak gitu. Jadi kalau saya lihat ya kita memang perlu hati-hati, apalagi teman adik-adik ya yang masih Gen Z gitu kan, gampang ke bawah arus gitu. Jadi sosmed itu perlu sangat bijaksana gitu. Jadi kayak contoh lah, lagi nyari tumbler ya beli tumbler gitu kan, belinya di Shopee, tiba-tiba di IG tuh muncul semua tumbler gitu kan. Nah, jadi dan kita tuh makin lihat, oh teman kita jalan-jalan nih, lihat jalan-jalan misalnya kemana gitu kan. Nggak tahu-tahu di IG kita udah muncul terus kita kayak, oh iya ya bener ya kita memang harus kayaknya kita jalan aja yuk. Kenapa? Kita makin sering lihat, makin kepengen gitu. Padahal kita tahu loh yang di sosmed itu belum tentu kenyataannya begitu. Kemarin saya ada dengar satu podcast, saya lupa namanya siapa. Dia bilang hampir semua yang di sosmed itu fake gitu. Jadi teman-teman
berarti kalau kita ikutin terus gitu kan, yang ada kita kembali lagi kita ke bawah arus. Dan saya pikir itu nggak bagus gitu kan, karena masing-masing kondisi kita berbeda loh. Gitu. Nah ini dia psikologi di balik gaya hidup konsumtif FOMO yang pasti ya gitu kan. Orang lain punya, aku juga pengen gitu. Apalagi kalau udah mulai main iri-irian gitu kan. Apalagi dulu ya mak-mak antar anak ke sekolah gitu kan. Mobilnya ini mau ganti gitu kan. Terus baru punya mobil gitu kan. Udah pengen mobil listrik gitu kan. Padahal kita nggak tahu kondisinya orang itu mungkin cicilannya setengah mati gitu kan. Uangnya habis untuk bayar bunga gitu segala macam karena semuanya serba cicil gitu kan. Terus belum lagi ada pengakuan sosial. uh, Bagaimana validasi itu kan kadang-kadang kita terjebak ingin diakuin gitu kan ego, hal-hal ini yang kita perlu waspadain, apakah yang saya mau ini sungguh-sungguh saya butuh atau sebenarnya saya hanya ego aja haus validasi gitu. Jadi itu menurut saya juga menjadi ini adalah menjadi satu hal yang kita perlu sadar gitu apa yang sedang terjadi gitu kan. Oke, boleh nggak teman-teman ditulis aja di chat kali ya? Boleh nggak tulis 3 pengeluaran terakhir yang memang kita butuh atau cuman pengen pamer aja gitu? Boleh nggak? Ada yang mungkin pengen sharing di sini setelah saya cerita sekian slide, mungkin ada yang oh iya ternyata saya kurang butuh ini, saya cuman pengen punya aja gitu. Ada mungkin mau sharing boleh open mic. Selamat malam, Ibu. Malam Bapak dengan Pak siapa nih? Saya dengan Yosari. Pak Yosari. Iya Pak, silakan Pak. Gimana Pak? Mau sharing Pak, berbagi. Eh, ini, ketika kita bicara mengenai eh, keuangan, khususnya kalau yang eh, paling eh, sangat krusial itu kan kita bilang untuk di rumah tangga begitu. Tetapi kalau Mhm. untuk yang mungkin saya akan lebih bicara untuk yang rumah tangga, untuk mereka yang sudah berkeluarga lah gitu, untuk mereka yang sudah berkeluarga. Karena apa? Karena ketika kita bicara yang sudah berkeluarga ini kan eh, mereka bagaimana mereka diperhadapkan dengan menata keuangannya harus dengan baik begitu. Akan berbeda ketika Hmm. mungkin bicara mereka yang masih lajang. Dengan kata lain Hmm. mereka yang masih lajang dengan melihat tingkat usia juga gitu. Ada apa fase-fase di mana kalau mereka usia sekian, wah kehidupannya masih banyak keinginan-keinginan ya dibandingkan Hmm. kebutuhannya begitu. Tapi kalau kita bicara untuk yang mereka sudah berkeluarga, tentu akan berbicara bagaimana memanage keuangan itu dengan baik. Nah, saya melihat ada Hmm. satu metode yang mungkin eh, apa angka-angka yang disampaikan pada saat kemudian saya pernah eh, sepintas saja saya pernah lihat di Facebook begitu, metode 50-30-20 begitu, Bu. 50-30-20 itu Mhm. artinya 50% itu untuk kebutuhan pokok, kemudian eh, 30% itu untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan investasi. Nah, Hmm. apakah dengan metode 50-30-20 ini penerapannya lebih tepat untuk bagi mereka yang sudah berkeluarga, atau sebetulnya bagi anak-anak muda yang belum berkeluarga, ini juga bisa menjadi pedoman untuk dilakukan atau diterapkan bagi mereka yang belum berkeluarga begitu. Nah, karena apa? Oke. Karena melihat kondisi eh, keadaan sekarang sebetulnya tawaran-tawaran di luar sana, apalagi kemudian belanja-belanja online itu kan memang lebih apa ya, lebih eh, lebih Mengundang ya masif lah Pak. gitu. Ya, mengundang, sangat mengundang begitu. Kadang kalau saya lihat, saya sangat bisa menekan untuk nggak terlalu gampang untuk beli-beli apa di online. Tapi kalau teman-teman bilang, oh murah, murah, murah di online nih. Nah, apakah seperti online ini bisa menjadi satu pemicu juga untuk tidak bisa mengontrol dari sisi keuangan tuh?
apa atau kita semua di sini pencerahan dari Ibu metode 50 30 20 50 30 20 atau mungkin sebaliknya 50 20 30 gitu. Oke, Saya oke Pak Yosari. kira Saya, itu dulu Bu saya, yang mungkin saya saya, sampaikan oke Pak. mungkin bisa mendapatkan gambaran dari Ibu. Oke, terima kasih Pak Yosari. Terima kasih untuk sharingnya gitu kan. 50 30 20 tuh nggak ada yang salah Pak. Sah-sah aja. Jadi kalau secara teknisnya kita bebasin. Cuman memang ada batasan-batasan. Nanti di belakang Pak ada cara yang mungkin jadi cocok gitu. Saya akan share ke Bapak. Angka 20-nya ada di situ. Tapi boleh saya sampaikan dulu. Izinkan saya tulisin sharing dulu ya Pak Yosari ya. Nanti akan ada di belakang. Iya, oh ya, baik. Oke, baik. Tadi Pak Teddy ya, sepatu ya katanya butuh. Ya, Pak, butuh betul. Cuman kembali lagi teman-teman, kebutuhan itu juga kadang-kadang bisa apa ya? Kelihatannya iya sepatu, tapi sepatu ada yang harganya 500, harganya ada yang juga 50 juta, ada juga harganya 20 juta. Balik lagi, pada saat saya beli sepatu lari, contoh ya, harganya 20 juta atau 15 juta gitu kan. Ya itu sudah jelas lah, bukan kebutuhan dasar. Dan itu bukannya salah, itu nggak apa-apa teman-teman. Selama tadi tidak ada yang menjadi korban. Menjadi korbannya apa? Salah satu yang tadi Pak Yosari sampaikan ya, jangan sampai saya ternyata karena saya mau karena hasil cek darah misalnya kolesterolnya tinggi, dokter suruh saya lari, saya harus beli sepatu. Sepatunya ada pilihan, ada yang 700 ribu, ada yang 2 juta gitu kan. Pada saat saya memutuskan beli sepatu yang mahal, it's okay, tapi jangan sampai pakai yang 50% uang yang tadi Pak Yosari sampaikan gitu loh. Sorry, memakai yang 20% misalnya gitu kan. Jadi ada pos-pos yang terganggu gara-gara keputusan impuls tadi gitu. Oke, nah ini sedikit perbandingan gaya hidup konsumtif berdasarkan generasi. Ada gen X, Y, sama Z gitu kan. Nah, teman-teman kita langsung aja di perilaku belanjanya. Kalau kita perhatikan ini ada satu eh, kesimpulan bahwa Gen X lebih berhati-hati dan fokus pada nilai. Nah, kalau Y mengutamakan pengalaman daripada akumulasi aset. Mereka lebih banyak mencari info dulu gitu kan. Tapi kalau Gen X impulsif secara online, tapi juga peduli pada nilai. Jadi ini satu apa berdasarkan generasi ya, tapi teman-teman saya pikir ini juga tidak menjadi satu patokan yang 100% akurat karena banyak juga sekarang saya temuin yang Gen X juga perilakunya kayak Gen Z gitu. Teman-teman, usia tidak menentukan orang Ya, dewasa, tapi kadang-kadang ada yang begitu dapat pengalaman dari orang lain udah belajar gitu kan. Tadi saya bersyukur saya tidak langsung tidak sampai terjebak terlalu dalam. Saya sadar saya punya problem dan saya mencari bantuan. Dari situ saya tahu ternyata bermulai semuanya dari perubahan mindset. Technical seperti yang tadi Bapak sampaikan itu adalah kalau saya ibaratkan kereta api, mindset itu adalah depannya Pak. Gerbong belakang itu adalah bicara teknikal. Bagaimana kita kalau sudah punya mindset yang tepat, teman-teman kita akan kaget dengan, ih ternyata saya mampu loh gitu. Dengan keterbatasan saya ternyata saya mampu gitu. Dan itu saya setuju di situ. Oke. Nah, jadi ini ada perubahan juga sebelum pandemi. Kalau kebiasaannya kan kita belanjanya itu cenderung konvensional. Tapi pada saat demi sampai sekarang. Nah, ini adalah fase di mana kita juga nggak nyangka ya cepet banget terjadi perubahan gitu kan setelah pandemi. Di saat pandemi sampai sekarang semuanya serba cepat. Belanja online. Bahkan kadang-kadang jam 12 malam aja udah mau tidur. Di tempat tidur aja masih bisa ngeluarin duit gitu. Kalau dulu kan enggak ya. Kayaknya mau ngeluarin duit. Mall udah tutup jam 10 ya sudah. Tapi sekarang enggak. Jam 1 malam, jam 3 pagi aja masih bisa boros gitu. Jadi harus hati-hati banget. Oke, nah ini dia media sosial dan e-commerce mendorong gaya konsumtif modern gitu kan. Media sosial menciptakan budaya ingin, pengen gitu kan. Setelah pengen gitu kan orang akan ya udah jebol semua gitu kan. Nah, tapi kalau efek punya satu satu apa ya satu hal yang paling dasar yaitu bagaimana kita punya kebiasaan itu tidak nabung kalau ada sisa, tapi bagaimana kita menyisihkan. Yang pertama kita pakai itu adalah tabungan dan investasi kita isi gitu kan. Baru sisanya kita pakai untuk kebutuhan dasar. Yang tadi 50% Pak Yosari justru di belakang. Nanti saya jelasin.
Oke, nah ini dia fenomenanya adalah ada ilusi antara flexing terlihat mapan, tapi sebaliknya hidup dari cicilan dan lain-lain. Nah, teman-teman, karena saya di industri keuangan, kadang-kadang kita bersinggungan dengan seseorang yang melihat bahwa sebenarnya ya saya hanya nikmatin hidup aja. Saya pernah punya satu kenalan ya, bagaimana semua yang dia terima setiap bulan karena masih single waktu itu ya, dia cerita gitu kan. Ya dia habiskan hanya untuk ya dia nikmatin. Tapi satu titik ternyata karena perjalanan hidup seseorang kan tidak selalu mulus ya gitu kan. Bagaimana dia tidak punya dana darurat dan ternyata tanpa dia prepare dia di umur 30-an itu harus menjadi menanggung keluarga inti gitu kan. Keluarga inti di sini dalam arti dia belum berkeluarga berarti orang tuanya gitu. Dari situ terlihat teman-teman ada perbedaan yang luar biasa kualitas kehidupan dan itu biasanya orang akan menjadi sangat stres. Karena kalau downgrade itu pasti orang nggak nyaman. Setuju ya teman-teman ya. Hidupnya tadi itu nyaman banget gitu kan, tapi tiba-tiba harus berubah drastis. Itu kadang-kadang memicu stres, bagaimana muncul penyakit gitu kan. Karena kebanyakan kalau saya sendiri setuju, kebanyakan penyakit itu bermula dari pikiran. Dan ini kalau kita lihat bagaimana sebenarnya terlihat mapan, hati-hati gitu kan, saat ini. Kita baik-baiknya saat ini, tapi sebenarnya kita bisa lihat pada saat kita buta dengan kecerdasan dalam pengelola keluaran, kita dapat terjebak dalam kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang kita inginkan gitu. Ini, nah ini dia apa yang tampak belum tentu sama ya teman-teman ya. Ini kelihatannya kan pasangan ya yang lagi aduh foto gitu kan. Kalau kita perhatikan justru yang foto seperti ini loh. Berbeda banget apa yang ditampilkan. Ini kan cengengesan. Kalau ini kan kesannya kan so sweet gitu kan. Tapi ternyata cara ngambil fotonya begini loh teman-teman. Jadi tadi nggak semua yang tampak di sosmed itu seindah yang kita lihat gitu. Kita perlu lihat kembali lagi, eh, jangan terlalu naif juga gitu kan bahwa ternyata oh seperti ini jadinya. Ada lagi nih satu lagi yang lucu. Lagi holiday di pantai ya teman-teman ya. Betul nggak? Setuju nggak ini holiday di pantai? Setuju ya teman-teman? Ternyata nggak tuh lagi kerja di proyek. Oke? Nah ini ada yang terakhir lucu. Kalau teman-teman perhatikan yang sebelah kiri ini kan samping pesawat ya. Wih, kelihatannya bisnis kelas nih gitu kan. Ternyata dia fotonya di sebelah mesin cuci. Jadi tinggal kita tampilin aja. Wih, bulan ini fotonya ini, bulan sebelumnya misalnya begini gitu kan. Oh, orang akan lihat, wih, ternyata dia ini hidupnya oke nih gitu kan. Dan ya sudah, kita tertipu habis-habisan gitu kan. Makanya banyak banget orang ketipu gitu kan. Karena ngelihat gaya hidup flexing gitu. Jadi menurut saya sesuatu yang terlihat seperti itu justru kita perlu waspada sih teman-teman. Gitu. Oke. Nah, jadi prinsipnya adalah bukan penghasilan yang membuat kita sejahtera, tapi bagaimana kita mengelolanya. Gitu. Nah, ini dia. Saya mungkin akan sedikit butuh bantuan teman-teman. Ada nanti yang di bawah umur 45 boleh dong bantuin saya setelah slide yang satu ini. Tapi saya mau share, ini adalah salah satu hal yang saya terus suka sampein ke orang-orang yang saya temuin. Kenapa sih perlu hati-hati pakai duit? Kenapa sih eh, perlu cerdas dalam mengelola pengeluaran? Teman-teman, eh, tidak ada yang berubah. Ini adalah fase kehidupan manusia pada umumnya. Kita lahir dari usia 1 tahun gitu kan sampai umur 25 kebanyakan orang ditanggung oleh orang tua. Kalau teman-teman perhatikan usia 25 mungkin usia 22 seseorang sudah mulai memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini satu garis yang kita tarik. Kalau dia mulai mandiri secara keuangan umur 25 sampai angka angka pensiun kita, seseorang secara fisik mampu bekerja, mampu produktif sampai usia 58. Kalau teman-teman perhatikan, seseorang tuh nggak banyak loh waktunya. Hanya 33 tahun aja masa produktif. Masa di mana dia di fase yang paling optimal untuk mengumpulkan aset, untuk membangun aset. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, kadang-kadang saya temuin ya, udah umur 40 yang ada bukannya aset, tapi ada hutang. Dan itu sangat bahaya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kemana aja uang yang selama ini dia berhasil
hasilkan sejak kerja. Nah, kenapa ada angka 50 tahun usia konsumtif? Teman-teman ada satu garis yang namanya garis merah. Ini adalah garis pengeluaran. Sepanjang hidup, semuanya bicara tentang pengeluaran. Setiap fase hidup kita kebanyakan semuanya itu kaitannya ke keuangan. Suka nggak suka gitu kan. Dari kita merit gitu kan. Kalau kita nggak pakai uang orang tua ya uang sendiri. Oke. Sudah merit bagaimana membangun dan membiayai kehidupan keluarga. Pakai uang sendiri gitu kan. Terus nanti anak mulai sekolah, mulai kuliah dan bagaimana nanti mereka juga setelah kuliah juga anak-anak nggak langsung mandiri ya teman-teman ya. Berarti kan kita menyelesaikan tanggung jawab sampai di sini. Pertanyaannya setelah itu apakah selesai? Bagaimana dengan hari tua? Jadi kalau teman-teman perhatikan, garis hitamnya itu hanya 33 tahun. Tapi dari umur 25, kalau kita hidup hanya sampai umur 75, berarti ada 50 tahun. Kita perlu makan, kita perlu biaya, kita butuh yang namanya uang. Ada yang bilang, kalau masalah bisa selesai dengan uang, berarti bukan masalah. Betul. Kadang-kadang orang terjebak juga cari duit aja yang banyak gitu. Tapi menurut saya lebih merasa nyaman gitu kan. Saya percaya gitu. Tuhan juga mau saya jadi bendahara yang benar gitu kan. Cari doang, tapi abis itu saya pakai uangnya nggak bertanggung jawab, nggak ada sosial, nggak ada bantu, nggak ada mungkin ya kita kalau kita perpuluhan ke gereja gitu kan, semuanya habis adalah untuk karena saya mampu cari. Terus bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan? Menurut saya, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan adalah dengan tadi. Kita perlu jadi orang yang bertanggung jawab dan mengelola pengeluaran. Jadi teman-teman, yang saya sampaikan di sini adalah kalau kita perhatikan garis putus-putus ini teman-teman. Salah satu yang memang dapat membuat kita bukan menjadi generasi sandwich alias menjadi beban buat anak atau buat lingkungan kita. Ya tadi, berarti kita harus persiapkan bagaimana kalau saya mulai kerja, saat ini saya umur 25, saya hanya punya 33 tahun usia produktif. Kalau saya hidup di atas umur 75, anggap saya sampai umur 80, berarti saya perlu persiapkan uang 33 tahun yang saya kumpulkan ini, saya kelola yang benar, saya kembangkan dalam bentuk investasi yang saya pahamin, untuk saya tetap mampu mandiri, walaupun saya sudah tidak lagi punya penghasilan. Sesimpel itu. That's why kenapa sebenarnya penghasilan kita 1 bulan simple ngitungnya adalah itu untuk menghidupi 2 bulan pengeluaran. Bulan yang sekarang sama bulan nanti. Pada saat saya sudah no income. Sesimpel itu. Jadi teman-teman, sebelum saya mungkin saya sudah mau selesai, saya cuma nanti minta satu dong, teman-teman bantu saya yang mungkin usianya maksimum 40, boleh nggak ngitung sama saya, kira-kira ada nih satu, saya pengen kasih hadiah gitu teman-teman ya, berapa sih eh yang saya perluin kalau saya pengen mandiri secara keuangan sampai nanti saya nggak ada gitu. Boleh ya. Tapi sebelumnya saya boleh nggak minta chat teman-teman, kira-kira dalam 10 sampai 15 tahun ke depan, apa sih tujuan keuangan yang teman-teman kayaknya gue mau capai deh. Saya harus capai ini gitu. Boleh tolong di chat aja, pengen capai apa aja 10 sampai 15 tahun ke depan. Orang pada umumnya deh, teman-teman. Kira-kira 10 sampai 15 tahun ke depan pengen capai apa nih gitu. Boleh tolong di chat. Uang pensiun. Ibu Oni ya. Oke. Pingin traveling 15 tahun ke depan Pak Herwin, 15 tahun ke depan umur berapa Pak? Oke. Pengen traveling financial freedom. Wah, traveling keliling Eropa. Oke. Traveling ya. Ada lagi? Oke. Karena kita di Zoom dan waktu kita terbatas, passive income to BEP. Oke, pensiun. Teman-teman, saya izin ya. Saya pilih yang pensiun. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan kita tetap mandiri secara keuangan di saat kita pensiun, menurut saya itu jauh lebih kebutuhan premier daripada traveling. Boleh saya minta izin Pak Herwin, Pak Teddy, gitu kan, sama Bu Esther ya. Saya pilih Ibu Oni, boleh? Boleh sama saya open mic, open kamera, kita diskusi sebentar tentang pensiun.
Boleh Ibu Bu, Oni. tapi Boleh maaf ya, nggak Bu bisa Oni. open video ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ngitung bareng Oke, ya. Ini teman-teman yang mungkin ya. menjawab, kenapa saya bahas pensiun sebentar. Saya pengen bahas ini dulu sebelum saya bermain dengan Ibu Oni sebentar. Bu Oni, ini teman-teman kenapa sih saya tertarik sekali dengan pensiun? Karena orang tua saya sampai hari ini mampu tetap produktif. Umurnya sudah 85, 86. Tapi saya lihat juga banyak kalangan-kalangan bahkan dari latar belakang profesional gitu kan, guru gitu kan, lupa bahwa pensiun itu pasti. Dan menurut saya akan sangat menderita kalau kita sampai kita tahu bahwa saya sudah habis masanya untuk membangun aset. Di saat itu saya baru sadar saya nggak siap dengan pensiun. Jadi saya tergerak untuk lebih banyak menyuarakan yuk bagaimana kita tidak menjadi generasi sandwich, bagaimana kita memutuskan rantai generasi sandwich dengan dimulai dari diri sendiri. Bagaimana saya tidak mampu mempersiapkan walaupun sebatas yang saya mampu gitu kan, tapi saya dapat menjadi juga inspirasi buat orang-orang karena kita percaya ya, salah satu Indonesia sejahtera, Indonesia Indonesia generasi emas itu adalah bagaimana kita juga mampu mandiri secara keuangan sampai nanti kita pensiun. Nah, ini ada dari data teman-teman, Bu Oni sebelum saya mulai. Ada menurut ILO seharusnya kalau kita pensiun itu 40% untuk replacement ratio kita punya income. Jadi kalau kita punya di gaji kita 10 juta, minim kalau untuk pensiun kita punya 4 juta. Kalau gaji kita 50, berarti kita minim punya 20. Nah, Indonesia ternyata baru rata-rata itu 15%. Jadi kalau dia terbiasa gajinya 10 juta, pensiun dia hanya pegang uangnya itu 1,5 juta. Jadi teman-teman itu pasti sangat kurang. Tapi pertanyaannya, apakah pensiun pengeluaran kita akan menurun? Saya rasa enggak. Yang tadinya nggak butuh minyak angin, udah butuh minyak angin. Yang tadinya mungkin nggak butuh lipitor, sudah butuh lipitor, teman-teman. Jadi justru sebenarnya tadi minim tuh 40%. Nah, dengan data ini berarti sebenarnya pensiun tuh jadi problem ke depannya. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang. Oke, saya lanjut aja dengan Bu Oni ya. Kita hitung nih teman-teman. Dengan kita tahu angkanya, kita jadi tahu uang kita kemana perginya nanti. Kita fokus kemana. Bu Oni, udah siap Bu Oni? Siap Bu. Siap ya Bu Oni, kalau misalnya nggak mau nyebut umur sekarang, nggak apa-apa. Kita bikin gambaran aja. Ibu, Oke, pertanyaan yang saya nanti sampaikan, Ibu nggak usah jawab apa adanya. Boleh, boleh o- kira-kira aja. oke. Oke, Bu, kira-kira usia berapa pengen pensiun? Usia 60. 60 ya. Oke, Mm-mm. sorry. Saat ini Bu, contohnya kita umur berapa nih contohnya? 35. 35 ya, angka yang menarik. Berarti usia 60 pensiun ya Bu? Iya betul. 60 dikurang 35, kita masih ada waktu 25 tahun untuk mempersiapkan masa pensiun Bu. Oke, berapa pengeluaran tahunan saat ini? Contoh, seseorang berusia 35, pengeluarannya per bulan berapa Bu? Contoh deh. 8 sampai 10. Oke, Ibu tinggal di Jakarta atau di luar Jakarta Bu? Jakarta. Jakarta ya, anggap 8 juta Mm-mm. ya Bu. Oke. Kalau 8 juta setahun berarti 96 ya, kalau nggak salah. Ya, 96 juta. Berarti setahunnya 96. Saya masukin sini 96. Nanti teman-teman kalau ada yang mau dihitungin boleh ya kontak aja saya. Nanti saya kirimin, saya hitungin. Gitu. 96 juta. Bu, kalau hari ini saya pensiun umur 35, pengeluaran saya 96 juta. Pada saat pensiun, menurut Ibu, kita bertahan di 96 jutanya atau udahlah saya makannya nasi sama tempe aja, nggak usah 96 juta lah, cukup 50 misalnya. Cukup 70%-nya misalnya. Atau Ibu maunya tetap 96 juta dihitungnya. 80 deh bisa. 80%. 80 ya, berarti seperti ini ya. Hmm. 80% berarti 96 itu sudah berubah menjadi 76,8 juta. Hmm. Ini adalah biaya setahun, biaya hidup, usia saat ini 35 tahun. Oke, Bu. Boni, pernah ke pasar nggak, Bu? Pernah?
Telur, beras, minyak, tiap tahun turun apa tiap tahun naik, Bu? Naik dong. Ya, kalau kita mungkin tua udah nggak makan daging banyak ya, Bu, tapi tetap aja naik kan? Iya, benar Beras benar benar. naik. Berapa persen, Ibu? Pernah ngitung nggak kenaikan belanja di pasar? Bahan pokok. 10% ya? Wow, 10% ya, Enggak Bu. ya? Waduh, Heeh, sepuluh nanti persen pemerintah gitu. bilang kayaknya nggak ada segitu deh, gitu. Oke, anggap Nyampe deh. nggak usah 10 lah ya, Bu ya. Kayaknya terlalu serem. Oke, oke, Saya oke. tulis, saya tulis, saya tulis 5 lah ya, Bu. 5 aja udah Oke, ngeri. ngeri Oke, ya. Bu. Berarti uang ibu, uang pengeluaran tadi yang 80% dari 8 juta sebulan tadi, 76 juta Mm-mm, 800, dua puluh mm-mm, lima tahun lagi pada saat ibu berusia 60 tahun, angkanya sudah mm-mm. menjadi 260 juta. Hmm, Bu, wow. mau nanya, 76 juta 800 ini biaya hidup setahun Tahun. atau biaya hidup 20 tahun? Tahun. Setahun ya, Bu. Berarti ini juga setahun, Bu. Oh, wow. Oke? Yes, gitu. Nah, sekarang kita ngitung, Bu. Kadang-kadang kan kita punya dana pensiun dong. Ibu, contoh Hmm. nih, punya dana pensiun nggak yang akan kita terima saat usia 60 nanti? Ada yang ngasih kita dana pensiun? Oh, Ada atau tidak, Bu? enggak, enggak ada sih. Palingan itu apa Nggak. itu jaminan hari tua dari jam Oke. sostek gitu deh. Kira-kira akan terima berapa, Bu? Kayaknya nggak gede deh itu. Nggak, belum tahu deh berapaan. Ibu mau saya tulis berapa? 1 miliar 500 juta, 300 juta, kira-kira Iya. Kayaknya nggak nyampe deh, palingan berapa ratus ya. Katakanlah 300 ya. 300 ya, Bu. Berarti Mm. kita ada terima 300. Oke. Sebentar. 300 juta. Bentar ya, Bu. Nah, sekarang kita bergerak. Ibu seorang wanita. Bu, Mm-mm. angka harapan hidup menurut Ibu boleh lihat nggak, Bu, riwayat orang tua, kakek nenek, kira-kira sampai umur berapa, Bu? Angka Mama harapan saya sekarang 75. Saya 75. juga kalau mikir-mikir sekitar segitu deh, di bawah 80. 75 ke 78 gitu, 78 deh. Oke, saya anggap 78. Iya. Oke, sorry, 78. Oke, sudah ya, Bu, 78 Mm. tahun. Nah, sekarang saya mau nanya Ibu, kira-kira, Bu, eh, Ibu biasanya nih saat ini nih PD-nya tuh taruh uang di mana? Di bank kah, di saham atau di mana, Bu? Ada di bank dan juga di saham. Oke, Ibu PD rata-rata setahun bisa dapat profit berapa persen, Bu? Rata-rata deh, 5%? pengembalian Ibu bisa PD 5% ya. Setelah potong pajak ya, Bu. Potong pajak 3%, 3,5. Oke, baik deh, Bu, saya kasih 4. Oke deh. Oke, Bu, ya. Hmm. Tadi inflasi 5% ya. Tadi inflasi kita iya 5%. Berarti ini ada pengali. Berarti Bu, Mm-mm. kalau tadi 880 juta. Ya, ini adalah total uang pensiun yang perlu kita siapin di usia Ibu 60. Itu kekurangannya setelah dikurangi jam sostek tadi itu 880 juta. Mm-mm. Oh. Sebentar. Bla 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 4,6. Sebentar kayaknya ada yang salah nih. 80% usia pensiun pria wanita. Oh, ini salah. Wanita. Salah, Bu. Oke, 758. Pengembalian yang diperkirakan 4%, inflasi 5%. Oke. Nah, berarti, Bu, ini adalah angkanya. Oh, kayaknya ada yang salah ya. 96 juta 35 tahun. Oke, 25 tahun lagi. 80%. Oh, oke. Karena memang oke. Bu, Ibu sudah pernah tahu nggak Ibu butuh dana pensiun sekian? Di usia 60 harus siap. Berapa tuh? tujuh ratus delapan 7? puluh tiga juta. Oh, waktu itu saya pernah ada hitung-hitungan katanya 1,5-an deh. Mungkin Koma ada lima. perbedaan di tadi pengembalian rata-rata. Iya. Kalau Ibu tadi Oke. bilang bunganya 3%,
ya naik gitu kan. Cuman Iya, 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 problemnya iya. kalau apapun itu sekarang pertanyaannya Bu, apakah sudah ada persiapan setiap bulan khusus untuk pos pensiun ini? Ibu nabung rutin? Ada Bu? Iya, nabung rutin. Ada. Khusus untuk pensiun ya Ada. Bu? Iya, betul. Boleh tahu Bu, berapa yang kira-kira Ibu taruh setiap bulan? Taruhnya di reksadana Mm-mm. Oke. setiap bulan sebenarnya taruhnya sekitar 600 sampai 700. 700 lah. Oke, berapa profit yang diberikan Bu? Profitnya per tahun hitungannya profitnya. Per tahun itu 6,5. 7,2 juta. Oke. Ini 6,5. 6% lah Bu Mm-mm. ya, saya taruh ya Iya, Bu. iya. Berarti uangnya nanti kalau kita taruhnya setahun 7,2 juta, berarti kurang lebih akan terbentuk menjadi 30 jutaan. 6% hasil investasinya. Hmm. Nilai masa depannya, kalau Ibu setor terus selama 25 tahun, itu akan terbentuk menjadi saldonya 30 jutaan. Karena 600 Hmm. ribu sebulan ya, Bu. Iya, 600. Nah, jadi sebenarnya kalau yang mau ditampilkan adalah kekurangannya, Bu. Kita masih ada Hmm. target yang kita kejar 888 juta. Nah, di bawah ini adalah opsinya. Contoh, kalau kita Hmm. taruh di tempat yang biasa Ibu, misalnya tadi 4%, per hari Mm-mm, ini mm-mm. Ibu perlu taruh uang yang didiemin aja itu 333 juta, nanti akan Wah, mencukupi kebutuhan pensiun Ibu. Kalau taruhnya satu kali. Tapi oh, kalau oke. Ibu taruhnya per tahun, Ibu perlu Uh-uh. tiap tahun itu 20 juta. Oh, tiap tahun 20 juta. Ya, Oh. tapi kalau Ibu taruh bulanan, empat Mm-mm, persen, tiap bulan Ibu mm-mm. perlu saving 1,7 juta. 1,7 ya. Ya, Masih kurang banyak. Iya, 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 jadi, iya, iya. tapi angka Ibu masih angka nggak bikin shock sih, Bu. Karena kalau saya ketemu orang di Jakarta, Bu, biaya hidup Eh, eh, biaya hidup ini kayaknya di Jakarta itu pasti milihnya tuh pensiun tuh dengan minim tuh 10 sampai 15 juta per bulan. Otomatis begitu hmm, begitu kebutuhan pensiunnya tidak sama dengan ini, dengan yang Ibu tadi sampaikan, otomatis iya, angka iya, akhirnya iya. juga beda. Itu sih Bu. Tapi poinnya adalah Bu Oni, satu koma Mm-mm, tujuh juta inilah yang kalau kita siapin, kita perlu mm, pastikan posnya khusus untuk pensiun Ibu. Nggak boleh dipakai untuk mm. yang lain-lain. Iya, 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 iya. Nggak boleh 1,7 ini kita pakai contoh kalau lagi bete healing, traveling, beli Iya, iya, tumbler iya, enggak. iya. Karena yang pasti kita perlu konsisten itu adalah 1,7 itu tiap bulan harus Mm-mm, selalu mm-mm, kita pastikan diisi di pos pensiun tadi. Ini salah satu mm-mm, contoh ya Bu, kalau pensiun dengan tadi mm-mm, cerita kita. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Hmm, oke, Ibu oke, sudah oke. pernah dihitung seperti ini pensiun? Nggak pernah hitung sedetail ini sih, cuman eh, yang kadang beberapa disederhanakan, berapa kali pengeluaran, berapa tahunnya, Hmm. ya, ya segitunya gitu. Hmm. Gitu sih. Oke. Dan waktu itu dapatnya angkanya justru lebih gede lagi gitu. That's why kepikir kalau Hmm. pensiun kayaknya emang nggak di Jakarta sih, nggak sanggup kayaknya pensiun di Jakarta. Ya, ya. Nah, pada saat kita tidak pensiun di Jakarta kan berarti ada persiapan-persiapan yang lainnya, Bu. Yes, yes. Ya. Tapi Hmm. Boni, saya boleh tanya nggak, dengan perhitungan seperti ini apa Bu yang Ibu rasakan? Semakin aware sih, maksudnya berarti ini harus something yang diseriusin gitu. Jadi kayak oh nggak bisa main-main lagi nih, karena kan kadang masih ya pakai dulu lah gitu ya, bensinnya masih lama Hmm, gitu. Ini jadi kayak oke. Oke, ternyata kebutuhannya masih segede itu ya gitu. Jadi lebih lebih aware untuk serius lagi sih nyiapin pensiunannya. benar Bu. Karena pada Gitu. saat kita angkanya ada di 35 sesuai yang tampil di layar ya Bu. Mm-mm. Kalau kita menunda untuk memulai, berarti waktu kita ke usia pensiunnya atau usia produktifnya itu akan Mm, semakin semakin dekat dan itu akan semakin membuat hitungannya semakin besar, menggelembung. benar-benar. Jadi Mm-mm. kita siapin nggak siapin pensiun tetap akan datang.
siap atau tidak siap dana pensiun, pensiun akan datang. I see. Pertanyaannya kita pensiun tetap ingin tangan di atas, mampu mandiri secara keuangan, atau kita mengandalkan orang lain. Itu sih Bu Oni. Ya, Ya, terima kasih Ibu, Bu Betty. makasih, makasih Bu Oni. Ibu ada yang mau ditanyakan seputar tadi? Nggak sih, emang lagi concern ke dana pensiun, meskipun ada banyak dana yang harus disiapin juga sih. Oke, Ibu, Gitu. kalau misalnya lebih pasti lagi, Ibu perlu konsultasi. Mungkin kalau Ibu mampu lihat banyak aspek juga yang perlu disiapkan terkait dana pensiun. Hmm. Bukan hanya tadi persiapan menabung, tapi ada beberapa aspek lain itu Ibu perlu konsultasi sih. Atau mungkin Oh, kalau Ibu ngerti, nanti saya akan bahas di belakang sih Ibu apa aja yang perlu hmm. disiapin. Kalau kita sih simple ya Bu. Hmm. 8 pos. Nah, ini yang mungkin tadi saya akan jelasin sedikit, Ibu. Saya kembali ke slide ya, Bu Oni. Terima kasih Oke, sebelumnya. oke. Terima kasih Ya, Bu Betty. Terima kasih. ya, terima kasih. Prinsipnya, teman-teman, saya sudah di ujung presentasi saya. Ada 8 pos yang kita perlu bangun. Dan pensiun itu bicara bagaimana pos investasi kita perlu isi. Di sini memang 10 tambah 10. Ada pos investasi dan pos proteksi minim 20%. Kalau biaya dan gaya hidup, tadi Pak Yohani ya, kalau nggak salah Pak, maaf saya lupa. Itu mungkin yang Bapak masuk tuh 50%. Tapi prinsipnya adalah apapun yang kita hasilkan setiap bulan, pastikan kita tidak terjebak dengan kebiasaan sisa. Kalau sisa kita terima gaji, kita belanja. Kalau ada sisa saya baru tabung. Tidak. Di awal saya sampaikan bahwa bagaimana kita menghabiskan uang kita. Habisin aja uangnya. Habiskan kemana? Ke 8 pos. Teman, 10 juta tiap bulan saya hasilkan dari kerjaan saya, dari gaji saya, bagaimana 10 juta ini terisi semua dan habis gitu. Dan pastikan biaya hidup dan gaya hidup diisinya paling terakhir, bukan di awal. Dan bicara pensiun sejahtera sudah pasti bagaimana investasi itu menjadi pos yang disarankan karena seperti tadi Bu Oni ya masih 25 tahun. Sayang banget kalau kita taruhnya di bank. Bu Oni boleh untuk belajar bagaimana menempatkan pos pensiun itu di pos investasi, bukan di tabungan. Jadi teman-teman di akhir cerita prinsipnya adalah mau seperti apapun gaya hidup itu sah aja. Kita perlu menikmati hidup, kita perlu enjoy gitu kan. Kita perlu juga ya sekali-sekali makan enak, semuanya fine aja gitu. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita juga jangan sampai terjebak dengan hedonic spending gitu kan. Bagaimana kita berpindah ke value based spending, bagaimana apa yang kita lakukan setiap langkah kita, kita tahu ini tujuannya mendekatkan saya kepada financial goal saya atau menjauhkan saya dari financial goal saya. Pada saat saya melakukan sesuatu tindakan dan berulang dan menjauhkan dari financial goal saya, contoh tadi pensiun, kita sudah tahu. Seperti yang saya sampaikan di awal, teman-teman, bahwa hidup ini simple sebenarnya. Tabur tuai. Apa yang kita fokus itu akan menjadi besar gitu kan. Kita fokusnya bagaimana memikirkan pensiun sejahtera sambil menikmati hidup. Saya pikir kita semua mampu nikmatin dengan tadi membangun 8 pos secara bersamaan. Sadar, selaras dan sejahtera, prinsip 3S, kenali pola belanja, sesuaikan gaya hidup dengan tujuan finansial, sejahtera, dan bangun keamanan jangka panjang. Simpelnya adalah tekniknya bagaimana kita budgeting ke 8 pos dan bangun bersamaan 8 pos. Itu dari saya sudah selesai. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Teddy, Pak Jeffrey. Wah, luar biasa Bu Betty. Ini sangat mind blowing sekali. Saya juga banyak dapat hal baru nih dari pemaparan Ibu nih, ya. Bagaimana kita eh, menyisihkan uang untuk 8 pos tersebut dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Dan mungkin kita akan buka sedikit pertanyaan ya, karena kita akan masih tetap akan online sampai 19.30. Tapi ini ada pertanyaan di kolom chat yang cukup lumayan nih. Eh, Selamat malam Bu Betty, ingin tanya ini dari Pak Misael. Ingin bertanya bagaimana kalau yang bukan pegawai negeri, mohon jelaskan. Mungkin apakah ada pengaruhnya antara 8 pos ini tentang bagaimana kita mengatur keuangan dengan profesi kita, Bu? Enggak,
Yang kita perlu mulai lakukan pertama, kita perlu tahu berapa income kita. Angka itu kita perlu tahu dan yang kedua adalah pengeluaran kita. Nah, pada saat kita sudah tahu berapa pengeluaran kita, jadi kan ini tidak tergantung dengan profesi apapun. Contoh, kalau pegawai negeri ataupun pegawai swasta contohnya. Ataupun misalnya kita dagang gitu kan, kita bisa lihat, oh rata-rata saya punya pengeluaran misalnya 20 juta gitu. Nah, walaupun kadang-kadang mungkin ada 25, ada 18, misalnya gitu ya nggak stabil. Tapi kita perlu ambil rata-rata aja berapa pengeluaran kita, pemasukan kita. Terus hal poin yang kedua adalah saya perlu tahu berapa pengeluaran saya. Nah, biasanya dimulai dengan mencatat. Mau nggak mau kita tidak ada hal lain yang dapat dilakukan untuk memulai itu selain mencatat pengeluaran. Kita perlu tahu mencatat uang kita kemana. Dari situ nanti kita bisa lihat, oh ternyata saya pincang. Salah satu dari 8 pos ini saya pincang banget, saya nggak adil gitu, saya anak tirikan gitu. Tapi itu biasanya melalui satu proses yang namanya financial check up untuk kita tahu bagaimana bagian mana yang saya punya problem di pos yang mana. Jadi prinsipnya Pak, mau apapun profesinya nggak ada masalah dengan 8 pos. Kalau itu mudah-mudahan menjawab Pak Misel Nubatonis. Kalau tidak mungkin boleh open mic kalau saya salah menjawab Pak. Kalau belum sesuai. Bagaimana Pak Misael? Mau open mic? Silakan Pak. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Viti. Malam Pak. Iya. Baik Bu. Masalahnya kalau tidak ada modal sama sekali dan eh, masalah perhitungan pensiun ya tanpa modal Bu. Itu masalah besar juga Bu. Maksudnya bagaimana Pak? Modal apa nih Pak? Tanpa modal usaha Bu. Oh berarti belum berpenghasilan ya Pak? Ya belum penghasilan Pak. Bu. Kunci pertama memang kita perlu produktif Pak. Perlu berpenghasilan. Iya Itu iya itu satu hal yang berbeda lagi. Kalau kita nggak ada penghasilan, apa yang mau dikelola kan gitu ya Pak Misel ya. Jadi memang iya bagaimana kalau kita saya pikir usia produktif juga tidak dipatokin sampai umur 60 ya. Secara secara fisik kalau kita memang mampu, kita perlu pastikan kita menghasilkan uang, kita produktif. Itu PR pertama dulu Pak Misel. iya Ya, dan kalau bicara modal, mungkin kita perlu bisa pikirkan bagaimana saya menghasilkan sesuatu karena saya belum punya modal, misalnya, ya kita mungkin mulai dengan cari peluang orang-orang yang membutuhkan keahlian kita, gitu kan. Dari situ saya berpenghasilan. Dari berpenghasilan, kalau kita niat ada memang untuk punya satu bisnis dengan modal tertentu, berarti saya bangun satu pos untuk dijadikan modal. Berarti pos saya 8 adalah tujuannya untuk punya usaha, ada satu pos saya khususkan untuk punya modal tadi, Pak. Tapi kita bisa mulai kok, Pak. Banyak banyak peluang yang kita bisa dapatkan kalau kita sungguh-sungguh mau mengusahakannya, Pak. Misal, iya iya Mm-mm. Ya, Pak. Mudah-mudahan terjawab ya, Pak. iya. Baik Bu. Izin bertanya bisa, Bu? Ya, Pak Yosari. Eh, kalau kita pensiun ketika eh, kita punya passive income, seberapa besar passive income sebagai apa sebagai cadangan lah, sebagai untuk tiap bulan kita bisa sebagai income untuk bisa mengelola dalam kebutuhan di harga. Dari sisi berapa jumlah yang ideal gitu ketika kita bicara kita ada passive income dan kemudian dalam posisi kita sudah memasuki pensiun, Bu. Hmm. Eh, Cukup. Kalau ideal itu beda-beda setiap orang ya, Pak Yosari. Balik lagi kita Hmm. pengen punya gaya hidup seperti apa. Jadi tidak ada yang angka pasti karena ada orang mampu hidup dengan 3 juta satu bulan, tapi di sisi lain ada orang bilang saya nggak sanggup kalau segitu. Jadi berarti kan ini berbeda Pak Yosari. Jadi kalau bicara passive income,
Sebenarnya itu sama dengan kita hitung. Saya pengen di cover berapa pengeluaran saya dari passive income itu, Pak Yosari. Jadi angka ideal itu kita yang nentuin. Karena kan ini hidup-hidup kita gitu ya Pak Yosari ya, gitu kan. Kemarin saya ada hitung anak muda, dia sudah mulai pikirin pensiun. Saya bilang, ngapain kamu umur 26 sudah mikirin pensiun? Ya suka-suka saya dong, saya pengen pensiun. Kenapa dia berencana ini, berencana? Oh, berarti dia sungguh-sungguh mau gitu kan. Tapi sama konteksnya dengan angka ideal, Pak. Nggak ada. Ideal itu adalah kita. Kita punya goal. Kita sendiri yang menentukan. Saya maunya setiap bulan dari passive income saya punya 10 juta. Berarti bisnis saya, bisnis apa yang bisa menghasilkan 10 juta tiap bulan tanpa saya kerja. Itu namanya passive income kan, Pak ya. Kira-kira terjawab Pak Yosari? Ya, artinya begini, ketika kita memasuki usia lansia begitu, eh, kemudian passive income yang kita peroleh, nah ini yang maksud saya, kan artinya dengan kondisi bahwa eh, lansia ini saya dengan istri begitu. Artinya kan Hmm, kita sudah punya tanggungan apa-apa ini, anak-anak sudah mentas begitu. hmm. Nah, untuk passive income ini berapa nilai yang memang idealnya? Karena kami berdua begitu, tinggal berdua. Oh, kalau mungkin saya tanya kembali ke Pak Kira-kira. Yosari. Ibu dan Bapak kira-kira nyaman dengan biaya hidup berapa per bulan, Pak? Oke, gimana? Nah, berapa biaya hidup yang Bapak dan Ibu putuskan? Pokoknya sebulan biaya hidup kita sekian. Bayar listrik, mungkin untuk makan, untuk jalan-jalan mungkin kemana gitu kan. Sebulan itu Bapak mau menghabiskan berapa, Pak? Hanya untuk biaya hidup. Itu pertanyaan yang mungkin dapat menjawab, Pak. Pertanyaan Bapak. Hmm, oke, ya, ya. Ya, Pak. Jadi itu Sementara tergantung. kalau bicara, artinya kalau kita ketika dalam posisi saya sudah Putus ya, Pak Yosari ya. Ini Pak Yosari yang putus Ya, ya, Pak Teddy ya. Bapak Yosari yang terputus. Bagaimana Pak Oke, Yosari? oke. Iya, masih terputus nih. ya, artinya artinya begini, Ibu, ketika kita bisa didengar suara saya, sudah. Ya, sekarang sudah Halo, lebih aman, Pak. bisa Halo. dengar suara saya? Ya, sekarang sudah lebih aman, Pak. Oke, ya, baik. Ketika saya bicara sudah memasuki pensiun, tetapi ada passive income, nah maksudnya idealnya berapa passive income bagi kami berdua. Sementara segala sesuatu kita udah nggak ada bicara lagi saya untuk kredit ini karena sudah nggak ada lagi kredit lah pokoknya. Jadi kita nggak akan lagi ada kredit, sudah lunas semua. Nah sekarang passive income ini yang kemudian menjadi nilai tunai yang kita kelola setiap bulan untuk kita apa saya dan istri begitu. Pak, Nah ini berarti kira-kira pasif income-nya sekarang sudah ada meningkatkan ya, Pak? keuangan. Kenapa? Pasif income-nya sekarang sudah ada ya, Pak? In, Sudah siap ya, Pak? Pasifik kan sudah jalan, mungkin udah jalan 2 tahun lah, 2 tahun Oh, di luar pasif lebih lah. income, apakah ada income yang masih aktif income, Pak? Udah ada. Di luar pasif income, apakah Bapak tetap ada aktif income, Pak? Nah, Di luar pasif income, apakah tetap ada Pak, aktif oh income? ya, aktif aktif income sampai sekarang masih terus saya, masih Oh, oke. beraktivitas gitu, Hmm, oke. Jadi kalau masih sebenarnya tidak beraktivitas tidak ada angka saya. pasti sih, Pak. Nah Tidak itu ada yang angka pertanyaan. pasti. Mm-mm. Tidak ada angka pasti berapa pasif income yang untuk cover kebutuhan pensiun, Pak. Jadi itu bebas aja. Karena kan pertanyaannya adalah kalau Bapak sudah tercapai, pasif income ada, aktif income ada, berarti PR berikutnya adalah ada lagi nggak Pak tujuan keuangan lain yang Bapak masih mau capai? Kalau ada, berarti alokasikan ke tujuan Oh, tersebut. Itu sih Pak ya Yosari. sejauh ini ya kalau ada tujuan untuk berikutnya barangkali misalkan ada untuk
untuk kebutuhan apa dan sebagainya, begitu ya Bu ya? Ya, yang penting Bapak tahu apa yang Bapak mau, apa yang Bapak lagi mau wujudkan ke depannya. Kalau pensiun kan sudah beres nih Pak ya. Ada lagi nggak tujuan keuangan lain yang mungkin Bapak Ya, mau capai dengan Ibu? Misalnya Pak, waris ke oke. cucu misalnya, atau beli rumah sampai buat cucu gitu, atau traveling. Itu kan hal-hal yang memang kadang-kadang tujuan keuangan tuh bisa, eh, bukan bisa, tujuan keuangan tuh perlu diupdate sih Pak. Dan tidak ada batasnya sih. Selama kita siap tanggung Oh ya, konsekuensinya. baik. Mm-mm. Ya, baik. Ya Terima Pak. kasih Bu. Cukup. Ya. Sama-sama Pak Yosari. Baik, terima kasih untuk Pak Yosari dan tadi Pak Misael. Eh, ya boleh satu pertanyaan terakhir ya karena kita sebenarnya sudah mau mendekati akhir dari waktu. Silakan Pak Didi. Ya, terima kasih Pak tadi. Selamat malam Bu Betty. Ya, selamat malam Pak Didi. Eh, Sorry, ini cuaca lagi kurang bagus jadi saya off cam ya. Ya Nggak, Pak. saya aja sharing, bukan pertanyaannya sharing. 2 bulan lalu ya, itu saya mengikuti sebuah seminar mengenai pensiun. Hmm. Nah, ini terkait dengan tadi pertanyaan Pak siapa tadi sebelumnya tadi Pak? Saya lupa namanya tadi Pak Pak Yosari Pak kalau Yosari. 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 Iya kalau tidak salah. Jadi katanya di dalam seminar itu yang saya lihat yang saya dengar disebutkan begini bahwa replacement ratio Hmm. berdasarkan ILO International Labour Organization ketika seorang pensiun itu kata pendekatan yang diambil oleh ILO itu adalah sebesar 40% dari income terakhirnya dia. Betul. Nah, memang tidak ada standar yang baku ya. Ini bukan hanya sebagai sebuah pendekatan saja gitu ya. Itu Jadi minim ya Pak, minimum. minimum. Nah, di Indonesia sendiri katanya itu belum mencapai angka 40%. Di Indonesia itu hanya sekitar sekitar 10 sampai 15%. Betul Pak. Sehingga sehingga rendah sekali ininya apa namanya. Nah, terkait sama sama hal ini. Nah, ini menjadi pertanyaan baru gimana caranya kita tuh mempersiapkan pensiun-pensiun supaya pada saat seseorang memasuki usia pensiun, maka dia bisa mencapai standar 40% itu. Ini challenge tersendiri. Kenapa? Karena katanya di Indonesia hanya sekitar 15%, 10 sampai 15% gitu loh. Itu pertanyaan saya Ya, itu. Gimana cara cara mengalokasikan di awalnya itu loh supaya bisa capai 40%, karena kan termasuk termasuk tinggi ya 40% ya. betul-betul Pak Didi. Em, cara cara sudah pasti ini perlu proses ya Pak ya, perlu proses yang tidak pendek gitu kan. Yang kalau saya perhatikan untuk masyarakat kita sebenarnya satu yang kita mulai adalah membangun kesadaran Pak. Angka 15% Hmm. itu adalah dampak dari perilaku sebelumnya. Setuju ya Pak Hmm. Didi ya? Setuju, setuju, setuju. Betul, kalau itu Apapun setuju yang saya. angka-angka ini adalah data. Data itu kan kita bisa tarik ke belakang. Ada sebab yang membuat kenapa hanya 15%. Pasti ada sebab akibat. Kalau saya pribadi sebagai beberapa teman-teman juga yang di IFEK, di sini ada Mbak Olivia Firdaus dan ada Mario Ponteoa juga. Mereka adalah educator dari IFEK Indonesia Financial Educator Community, Pak Teddy, Pak Didi. Kita percaya yang mampu kita lakukan satu, membangun kesadaran. Bukan mendikte, bukan mengajari teknikal, karena teknikal ataupun arahan itu nggak penting saat seseorang tuh belum bergerak ke arah yang kita sarankan. Jadi bagaimana kita mampu mempengaruhi bahwa salah satunya adalah pensiun itu bicara bagaimana kita mampu sejahtera di saat tua dan saat ini kita mau nggak mau percaya bahwa dimulai dari satu, kita memiliki tujuan keuangan dulu yang jelas. Salah satunya pensiun. Salah satunya pensiun. Saya nggak bilang satu-satunya loh. Tujuan keuangan kita tuh banyak banget, teman-teman. Pendidikan anak, traveling tadi ya, mungkin ada ibadah, pensiun, meninggalkan waris, dan banyak lagi. Tapi kalau kita lihat yang paling krusial itu adalah pendidikan anak dan pensiun. Jadi, yang pasti 15% itu adalah feedback. Ini adalah akibat dari perilaku kita sebelumnya. So Ya, what ya. next? Dari situ kita belajar. Satu, bangun kesadaran. Tadi sadar, terus kita mulai
mulai melakukan satu proses kalau karena kita percaya sejahtera itu bukanlah satu titik. Dokter Stefanus bilang sejahtera itu adalah satu journey, satu perjalanan gitu yang perlu dibangun bertahap. Contoh, bertahapnya gimana? Setelah mau, orang akan mampu. Mampunya gimana? Bangun 8 pos. Gimana cara bangun 8 pos? Berubah dari kebiasaan sisah menjadi sisih. Sisah itu gimana? Kalau saya nggak ada sekali nabung, kadang enggak, itu berarti kita masih punya kebiasaan sisah. Tapi kalau sisi, bagaimana? Sisi ya pokoknya apapun yang terjadi, biaya hidup dan gaya hidup nomor dua. Yang pertama saya harus nabung. Saya bangun dana darurat. Saya punya investasi. Saya punya asuransi. Berhutang hanya kalau benar-benar kepepet. Kalau boleh jangan punya utang, gitu kan. Dan yang pasti Indonesia sedang di dalam ledakan demografi di mana usia produktif sampai nanti tahun 2030 itu sekitar 70%, berarti akan ada sekitar 270 juta penduduk kita masuk dalam usia kerja. Pasti namanya kalau kita nggak ada pemasukan mau kelola apa? Nomor satu PR kita adalah produktif. Bagaimana menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk memastikan kesempatan yang Tuhan kasih ke kita. Kita dikasih kesehatan, bahkan ada ya kita lihat teman-teman ya. Saya lagi baca satu buku bagaimana penulisnya tersentak begitu hidupnya penuh dengan bersungut-sungut, dia bertemu dengan seorang yang pakai papan jalannya, jadi dia nggak punya kaki, dia hanya jalan pakai papan skateboard gitu. Tapi si cacat ini bisa menyalami dia dan memberikan semangat dengan kalimat betapa indahnya hari ini. Jadi buat kita yang punya kesempatan bagaimana kita menggunakan, kita syukurin apa yang Tuhan berikan, berproduktif, mampu berpenghasilan, dan berikutnya adalah bagaimana kita mampu mengelola pengeluaran dengan bijaksana. Mungkin itu Pak Didi. Ya kita mulai dari Iya. diri kita. Dan untuk Scripture Union, Pak Jeffrey, Pak Teddy, dengan lakukan acara seperti ini, semoga selesai kita tutup acara ini, teman-teman yang hadir dapat menjadi lilin, dapat menjadi garam, bahwa orang-orang sekitar kita lah yang perlu kita edukasi, kita kasih tahu, jangan boros, ke depannya itu masih banyak loh pengeluaran, tidak selamanya langit biru loh. Ada 8 pos yang kita perlu bangun, dan kalau perlu, Bapak Ibu kenalin ke kita, ke IFEK. IFEK ada 8, sorry ada 7 teman-teman yang siap bantu, dan banyak banget educator-educator di luar sana yang bisa teman-teman ajak diskusi. Tapi nomor satu sih, kita putuskan apa yang saya mau dalam hidup saya. Banyak orang jalan tanpa arah. Begitu kita tahu apa yang kita mau, kita bangun secara bertahap bersama 8 pos. Itu mungkin Pak Didi. Terima kasih, mantap. Ya, Oke, Pak. terima kasih banyak atas antusiasme dari rekan-rekan sahabat SU semuanya. Luar biasa pertanyaan hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Betty yang telah memberikan kita awareness ya bahwa segalanya itu dimulai dari mindset, bahwa mindset itu is the key untuk kita bisa mengatur berkat dari Tuhan dengan baik. Dan mungkin terakhir, eh, karena banyak sekali ya, ada yang meminta untuk dihitungkan dana pensiun dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Betty bisa memberikan kita satu closing statement dan juga kemana sahabat-sahabat SU bisa menghubungi Ibu Betty dan juga IFEC untuk menanyakan lebih lanjut nih. Mungkin ada hal-hal yang lainnya yang ingin disampaikan secara pribadi. Silakan. Kayaknya saya hanya mengucapkan terima kasih aja Pak Teddy. IFEK dan SU, saya pikir punya misi yang sama, punya visi misi yang sama. Bagaimana dengan kita sering, mungkin ya Pak Teddy meluangkan waktu, Pak Jeffrey juga meluangkan waktu gitu kan untuk nge-range acara seperti ini. Ya, semuanya akan lebih baik lagi ke depannya. eh Walaupun memang tantangannya banyak sekali, tapi kita percaya Tuhan kita besar, gitu kan. Tuhan kita luar biasa, kita pasti bisa kuat, dan semua yang terjadi pasti kita akan dapat hikmah positifnya. Itu sih, Pak Teddy, terima kasih. Untuk materi saya sudah share ke Pak Jeffrey, tapi maaf untuk Excel kita perlu hitung. Jadi mungkin bagi yang ingin dihitung boleh
DM ke IG Ifek boleh, atau mau minta nomor saya juga boleh. Silakan. Di sini ada Pak Mario sama Bu Olivia juga, jago-jago semua. Bu Olivia Firdaus dan Pak Mario. Saya pimpin. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan. Tuhan, biarlah kami dapat meneruskan semua berkat yang Kau anugerahkan kepada kami, agar kami dapat menjadi sebaik-baiknya dan sebermanfaatnya bagi manusia dan sekitar kami, Tuhan. Khususnya melalui pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, di mana banyak sekali menjadi masalah dan menjauhkan diri kami dari Engkau, Tuhan. Biarlah kami terus mendekatkan diri dengan Engkau dan menjadi sumber dari pengetahuan, dari kecerdasan dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin.